Guys, ternyata berlian gak semewah yang kalian bayangkan loh. Berlian ternyata hanya barang seperti batu akik. Berlian itu bukan barang langka, tidak banyak dibutuhkan, sehingga harganya mestinya sangat murah. Kalau di masa lalu, berlian memang langka, jadi mahal. Tapi setelah ditemukan tambang berlian di Afrika Selatan sekitar 1,5 abad yang lalu, ceritanya berbeda. Berlian tidak lagi eksklusif dan harganya semestinya jatuh. Untuk mengangkat harga, kartel berlian dunia lakukan dua cara. Yang pertama, pasokan ke pasar dibatasi, dan yang kedua, masyarakat dibujuki bahwa berlian itu sangat berharga dan sangat langka. Sampai tahun 1800-an, berlian itu sangat susah didapat, hanya didapat di sejumlah tempat dunia. Setiap tahun dunia hanya memproduksi beberapa kilogram berlian, jadi nggak heran kalau harga permata pada saat itu sangat mahal. Tapi pada paruh kedua abad ke-19 ditemukan tambang berlian besar di Orange River, Afrika Selatan. Tiba-tiba saja setiap tahun dunia memproduksi berlian dalam hitungan ton. Para pemodal tambang permata ini segera sadar, yang bikin berlian mahal itu karena kelangkaannya. Kalau ada pasokan sampai bertonton ke pasar dunia, bisa dipastikan harganya bakalan jatuh. Para investor kemudian bersatu dan membentuk perusahaan gabungan dengan nama De Beers Consolidated Mines Ltd atau yang biasa dikenal sebagai De Beers pada 1888. Berdiri di tahun dengan angka penuh hoki itu, De Beers menguasai 80-90% pasar berlian mentah dunia hingga awal abad ke-21. Salah satu cara yang dipakai sejak awal berdiri adalah mengontrol produksinya. Jumlah yang dikucurkan ke pasar sedikit sehingga orang mendapat kesan bahwa berlian itu barang langka sehingga harganya mahal. Tapi tetap saja lama-lama harga berlian turun dan permintaan jatuh. De Beers putar otak dan akhirnya mereka berusaha mengubah pasar agar bisa menerima berlian. Mereka menyewa biro iklan top Amerika Serikat NY Ayer. Permintaan De Beers sederhana, bagaimana agar orang tertarik membeli berlian. Ayer membuat konsep kampanye. Yang pertama adalah berlian untuk cincin tunangan dan kemudian berlian dipakai para selebritas. Akhirnya mereka menemukan tagline paling top sampai sekarang, "A diamond is forever." Iklan ini sangat sukses dan dipakai di seluruh dunia. Tapi karena pada dasarnya nilainya memang terlalu tinggi dari seharusnya, jual beli berlian menjadi aneh. Jika berlian itu langka seperti emas, harganya akan sama dimanapun. Beli dimanapun bisa jual dimanapun dan harga akan naik ikut inflasi. Tapi berlian ini beda. Toko berlian hanya mau menjual berlian tapi tidak mau membeli berlian bekas. Kalaupun ada yang mau beli, harganya pasti terjun bebas. Di Indonesia ceritanya tidak jauh-jauh beda. Toko berlian mau beli lagi berlian yang mereka jual dengan harga sudah dipotong rata-rata 20% dari harga pembelian. Jadi patokannya bukan harga berlian saat penjualan sekarang, tapi harga saat pembelian dulu. Sedikit tambahan, saat ini berlian bahkan bisa diproduksi di laboratorium dengan harga yang jauh lebih murah daripada menambangnya. Bahkan dengan kualitas yang sempurna, bahkan lebih sempurna daripada berlian alam. Bisnis berlian tak jauh beda dengan batu akik dan ikan lohan. Cuman bedanya batu akik, lohan, dan sejenis tidak menggunakan iklan seperti berlian dan membatasi pasokannya. Coba aja pelaku bisnis akik membuat iklan dan pasokannya dibatasi. Bukan tidak mungkin batu bacan, kalimaya, dan sejenisnya akan semahal berlian.